Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan dan menjawab pertanyaan beberapa hal tentang pupuk NPK. Karena banyak sekali yang bertanya di channel The Brondol ataupun di TikTok ataupun secara WA, maka saya rangkum menjawab pertanyaan beberapa sahabat The Brondol bicara tentang pupuk NPK. Yang pertama itu adalah mengenai NPK terbaik, karena memang jenis NPK itu banyak sekali di pasaran ya. Ada yang sama angkanya, misalnya 16 16 16, ada yang 15 15 15. Kemudian ada juga yang tidak sama. Pertanyaannya yang terbaik sih seperti apa? Bahwa rekomendasi, mungkin ini baru Mas sahabat The Brondol yang mungkin baru bergabung sehingga mungkin belum banyak monitor ya. Jadi bahwa NPK terbaik untuk tanaman kelapa sawit sendiri adalah sangat tergantung dari fase tumbuh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang pertama adalah untuk tanaman belum menghasilkan, maka rekomendasi pupuk yang diberikan adalah menggunakan NPK 12 12 17 2 plus trace elemen. Di mana bahwa trace elemen ini akan menjadikan daun akan menjadi lebih hijau bagus, kemudian ditambah dengan daunnya akan lebih lembut itu, karena trace elemen ini pada dasarnya adalah mengandung unsur hara mikro walaupun ukurannya beberapa ppm ya, itu jadi tidak sampai beberapa persen seperti pupuk boron ataupun Cu atau yang lainnya secara terpisah atau pupuk tunggalnya, tapi sudah cukup mencukupi. Dan pupuk ini juga banyak digunakan untuk pembibitan, di mana bahwa nanti kalau digunakan di bibitan, kalau yang tidak ada TE-nya daun akan relatif kaku, tapi kalau ada TE-nya daun tidak begitu kaku. Nah, ini yang harus kita catat, bahwa penggunaan NPK untuk tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan bibitan adalah 12 12 17 2 plus trace elemen. Kemudian ya untuk tanaman yang sudah menghasilkan adalah tetap menggunakan 13 8 27 4 plus 0,5 atau 0,65 boron. Ini adalah rekomendasinya. Pertanyaannya, kalau yang 15 15 15 atau 16 16 ini Pak Pendi untuk kelapa sawit bisa saja. Namun kita harus menambah, karena pada dasarnya bahwa pupuk-pupuk yang angkanya sama ini adalah direkomendasikan untuk tanaman hortikultura, bukan untuk sawit. Karena serapan kelapa sawit itu sendiri kebutuhannya itu nggak sama antara nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium itu nggak sama, sehingga harus menambah lagi. Dan satu lagi, walaupun sudah pakai 12 12 17 2, kemudian 13 8 27 4, ini juga harus dikombinasi dengan dolomit, yang disebabkan karena untuk menambah magnesium pada NPK ini sendiri, karena angkanya cuma 2% dan 4% saja. Dan kedua adalah bagaimana tanah kita menjadi netral sehingga serapannya itu akan menjadi jauh lebih baik, sehingga walaupun dia pakai NPK sudah relatif lengkap, tapi harus ditambah dengan dolomit untuk penggunaannya, baik di tanaman belum menghasilkan ataupun tanaman sudah menghasilkan, harus dikombinasi dengan dolomit. Ini penjelasan yang pertama berkaitan dengan NPK yang terbaik untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Pendi, ditebar atau dibenam. Sebenarnya sangat tergantung lahannya. Dibenam atau ditebar itu sangat tergantung lahannya. Kalau miring sekali lagi ya tetap dibenam saja, akan jauh lebih baik. Kemudian kalau dia memang datar ya ditebar, akan jauh lebih baik gitu. Kemudian ingat bahwa penggunaan NPK ini walaupun dia terikat biasanya 12 12 17 2 dan 13 8 ini adalah menggunakan bahan pembawa liat, tetap harus memperhatikan bahwa NPK yang diberikan adalah melihat musimnya. Kalau musim kemarau lebih bagus ditunda dulu, karena walaupun dia memiliki pengikat liat, tapi dia jika memang cepat diberikan, maka nitrogen akan mudah rilis dulu, sehingga dia contohnya kalau di atas 10% dia NPK-nya akan mudah memiliki higroskopis yang cukup bagus. Nah ini ketika dia kena kemarau panjang ya dia akan banyak menguap nitrogennya, seperti itu. Jadi lebih bagus ditebar bagi yang datar, kalau dia miring harus dibenam. Kemudian memperhatikan dari musim yang sedang dihadapi ini. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang Pak Pendi, ada NPK, misalnya NPK yang diberikan ini kok rata-rata nggak larut, apakah sudah diserap? Ingat bahwa kenapa tujuan dasar pemberian NPK ini dengan menggunakan bahan pembawa liat ya. Liat sendiri adalah bermuatan. Sehingga walaupun dia tidak larut, kadang-kadang sudah rilis. Ya ini yang harus dipahami. Contohnya di bibitan itu nggak hancur-hancur Pak Pendi. Sampai 12, 12, 17, 2 plus trace elemennya itu tidak hancur. Apakah sudah diserap? Sebagian akan diserap. Karena bahwa akan terjadi pertukaran ion juga, karena memang dia adalah memiliki bahan pembawa liat yang ini. Tapi makanya cari NPK yang relatif mudah hancur misalnya. Kalau terlalu keras ya memang
apa ya, slow rilisnya itu kebangetan gitu. Jadi lebih bagus yang apa namanya, jangan terlalu keras sih, butirannya jangan terlalu keras. Kemudian yang ketiga, bahan pembawa NPK ini apa saja sih Pak Pendi? Banyak sekali ya. Kalau misalnya kayak pembahan pembawa yang premium itu misalnya kayak Mutiara. Mutiara itu yang larut 100%. Kemudian kalau bahan pembawa yang umumnya itu adalah bahan pembawa liat, misalnya kayak tadi 13.8 27, kemudian 12 12 17 2. Ini bahan pembawanya liat, termasuk 7635 kalau nggak salah milihnya, untuk yang spesialis gambut itu juga bahan pembawanya liat. Jadi jangan berharap bahwa liat ini akan apa ya namanya, akan larut 100%, juga tidak akan larut 100%. Ini yang harus kita catat baik-baik, tidak akan larut 100%. Sehingga akan memberikan apa ya, lihat ini akan menyatu dengan partikel tanah yang nanti akan memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit yang membutuhkan ini. Kemudian selanjutnya adalah bicara tentang apalagi tadi NPK. Oh ya, mau Pak Pendi, NPK ini kalau dilakukan, dihancurkan ataupun dicairkan bagaimana? Lebih bagus adalah kalau kita nanti dilarutkan itu akan akan menghilangkan dasar pembentukan NPK yang memang didesain sedemikian rupa sehingga adalah tidak mudah larut, Mas. Karena bahwa pembawa liat ini memang tidak mudah larut, tidak seperti 1616 Mutiara, tidak. Tapi kalau mau Mutiara mau dilarutkan nggak ada masalah, ini tidak ada masalah. Sehingga kalau saran saya sih malah tidak dilarutkan ya, tidak dilarutkan, karena kalau dilarutkan akan akan mengkhianati itu. Jadi kalau yang lihat kalau lihat tidak larut 100%, nah, maka tidak usah dilarutkan, nah, seperti itu. Kemudian ingat bahwa pencampuran NPK sendiri adalah jangan dicampur bulat jadi satu dengan dolomit, itu juga nggak boleh. Karena bahwa banyak orang mengatakan Pak Pendi itu teoritis banget sih sebenarnya. Di lapangan juga nggak apa-apa. Sekali lagi bahwa pencampuran yang kita lakukan semata-mata demi efektif dan efisiensi pemupukan yang kita berikan. Kalau seandainya pemupukan kita berikan juga toh mau faktor hilangnya banyak, yang monggo saja dicampur-campur. Misalnya NPK dicampur dengan dolomit jadi satu, itu juga nggak tepat sebenarnya. Karena bahwa rilis pertama NPK itu rata-rata nitrogen dengan kenaikan pH yang signifikan dengan pencampuran dolomit, maka ya nitrogennya akan banyak menguap. Sehingga ini teori yang harusnya kita praktekkan ini. Kalau tidak, maka ya banyak akan yang menguap seperti itu. Itu yang bicara tentang NPK. Kemudian Pak Pendi, NPK yang mengandung NPK yang mengandung bakteri itu gimana? Banyak, beberapa memang NPK diberikan bakteri di dalamnya, ada bakteri pelarut fosfat itu kayak HK+ itu ada ininya. Ya, tapi sekali lagi baik ya sih Pak Pendi, ya baik, akan relatif baik. Yang penting bahwa seperti ini logikanya. Ketika kita menggunakan pupuk-pupuk yang ada bakterinya, maka bakterinya itu bekerja tidak sebenarnya. Sebetulnya bertahan tidak. Kalau misalnya lahannya berpasir, dicampur NPK, bakterinya bertahan nggak di dalam pasiran? Ini menjadi pertanyaan kita semuanya juga. Maka pemberian pemupukan terbaik bagi kelapa sawit itu tidak hanya menggunakan kimia saja, tapi ada bahan organik yang cukup banyak di dalam perakaran kita. Ini yang sebenarnya harus kita pahami. Pemberian bahan organik bukan semata-mata untuk menambah unsur hara, itu juga bukan, tapi adalah bagaimana memberikan perakaran kita itu akan tumbuh dengan baik pada tanah yang ada bahan organiknya, di mana rongganya adalah rongga yang akan memberikan porositasnya itu akarnya akan semakin baik seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah bicara tentang NPK. Oh ya, ini Pak Pendi, kalau pakai NPK, Pak Pendi selalu menyatakan bahwa pupuk NPK terbaik itu adalah 12-12-17-2 untuk tanaman belum menghasilkan. Padahal tanaman belum menghasilkan hanya butuh nitrogen untuk menghijaukan daunnya saja. Ingat sahabat The Brondol semuanya bahwa pembentukan inisiasi bunga sampai panen itu adalah 17-24 bulan. Maka yang harus kita lakukan untuk pemberian ini adalah tidak boleh mengingkari kaliumnya. Kalium itu ada dua sisi, untuk bunga dan buah, dan satu lagi untuk bonggolnya. Bonggol yang ada di tanaman kelapa sawit selain fosfor berpengaruh oleh fosfor, tapi kalium akan berperan di dalamnya. Kalau tanpa kalium yang tinggi, ya batangnya yang mengecil juga. Kemudian pembentukan buahnya juga tidak akan wow nanti di panen perdananya kita. Sehingga kita pilih adalah yang 17%.
Dengan dosis sekali lagi yang belum punya rekomendasi pemupukan NPK di tanaman belum menghasilkan, maka silakan WA The Brondol, nanti akan saya share rekomendasi menggunakan NPK ini sendiri. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang cukup panas ini, luar biasa panas hari ini. Namun harus menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Intinya adalah bahwa NPK akan memberikan efektif dan efisiensi, namun dia tidak bisa berdiri, harus ada dolomitnya. Karena beberapa memang NPK yang ada memiliki magnesium yang rendah. Dan ingat, pemberian dolomit dicampur dengan NPK tidak dijatuhkan menjadi satu, tapi jedanya harus ada. Misalnya 1 bulan ada jadwal atau tempo, 1 bulan itu harus memupuk dolomit dan NPK, maka minggu pertama dolomit, minggu ketiga dan minggu ketiga atau keempat harus diberikan NPK-nya. Supaya tidak jadi satu. Karena sekali lagi bahwa efektif dan efisien sangat tergantung kondisi yang ada. Sehingga kita harus mengatur urutan itu sendiri seperti konten The Brondol kemarin. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia, yang cukup panas ini. Sehat selalu bagi sahabat The Brondol semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan melancarkan jalan rezeki kita yang halal dan tidak disangka-sangka. I love you semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.